ya, para orang tua bahwasanya kita masih bagus. Pindah ke Mas Bagus nih. Mas Bagus, monggo dikenalkan. Oke, awal mula saya masuk. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ketemu lagi kita di acara OBSI, obrolan siang informatika. Kali ini kita ada kedatangan tamu khusus. Tamu khususnya ini adalah mereka-mereka angkatan 2023 dari jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya. Yang pertama kenalkan namanya Mas Bagus Surya, biasanya dipanggil Bagus. Oke, yang kedua adalah Mbak. Kalau saya Tarisa Aditavira, biasa dipanggil Tata. Oke. Mode kali ini mode paling cepat gitu ya. Mode cepat karena kita di di waktu puasa ini kita ini lagi bingung buat acara apa ya untuk ngisi kekosongan OBSI selama ini. Di acara OBSI ini kita banyak kegiatan yang harus kita kerjakan. Salah satu nanti ketemu sama teman-teman mahasiswa ini yang menceritakan tentang pengalaman dia belajar di teknik informatika. Di belakang sana ini ada sponsor kita nih dari anak Hima. Yeay. Sampai sekarang. Oke. Ada Mas Mahameru yang di belakang sana tuh, ketua Himanya. Ada Mas Michael Saif, dan yang paling ganteng adalah Mas Ananda Mega. Oke. Oke, untuk Mas Bagus sama Mbak Tarisya, kita ngomong-ngomong ya, ini event paling asik karena dua-duanya ini kebetulan saya ajar mulai di semester 1. Kita mau cari background dulu nih, backgroundnya Mbak Tarisya dulu. Mbak Tarisya asli dari mana ini? Saya aslinya Gresik. Gresik. Kalau kenal kampus Citats, terutama teknik informatika, dapat dari mana ini? Kalau kampus kan orang tua saya kan dulunya kan juga apa ya, kayak pernah cari tahu soal perguruan tinggi gitu Oke. kan. Terus habis itu juga saudara Oke. sepupu saya itu ada yang alumni sini. Oh iya? Kebetulan jurusannya Dari sama. informatika juga? Iya. Oh, oke. Terus. Terus habis itu dulu kan waktu itu kan sempet cari apa perguruan tinggi swasta juga toh. Terus orang tua saya tuh bilangnya kamu pengen masuk apa? Terus saya jawabnya informatika. Oke. Terus orang tua saya juga bilang udah masuk di Aditama itu aja, di ITAT soalnya bagus dari Oke. dulu. Soalnya kan orang tua saya kan dulu kuliah kan juga pernah dengar sedikit banyak kan soal kampus ini. Oke, Emang oke. lulusannya itu juga bagus, jadi udah di situ aja gitu. Dulu SMA mana Mbak Tarisya ini? Saya SMA Negeri 1 Drio. Di Rejo. Iya. Oke, teman-teman ini tadi ceritanya Mbak Tarisya tuh. Mbak Tarisya lagi cerita tadi, katanya memang kenal dari orang tuanya yang tahu kampus kita. Kebetulan informatika juga dikenal oleh para pelanggan kita ya, para orang tua bahwasanya kita masih bagus. Pindah ke Mas Bagus nih. Mas Bagus, monggo dikenalkan. Oke, awal mula saya masuk di sini itu dapat kenalan dari teman ibu saya. Nah, berhubungannya juga kuliah di sini, anak industri. Katanya ya di sini itu kampusnya bagus, sudah apa ini banyak apa itu ikut-ikut kayak lomba atau apa itu kan katanya terkenal juga. Akhirnya ya saya nyoba masuk di sini. Mas Bagus backgroundnya apa? SMK, SMA? SMK. SMK bidang Desain Komunikasi Visual. DKV. Ya. Enggak kok bisa masuk ke informatika milih itu kenapa? Kan di sini dulu ada Dispro ya maksudnya itu. Ya, dulu. Kenapa kok sebenarnya pikir ke dulu informatika? inginnya juga masuk Dispro. Oke. Berhubung katanya Dispro gak ada. Iya, ya, tutup lagi ya. Oke. Iya, Oke. akhirnya ya udah masuk sini aja informatika. Nah, ini sekarang dua-duanya nih. Saat pertama kali masuk informatika, kaget nggak dengan mata pelajarannya atau mata kuliahnya tuh? Kalau untuk Mbak Raisa gimana? Kalau saya sih enggak. Enggak ya? Karena mata kuliah umumnya kan masih enggak jauh dari matematika. Oke. Kalau Mas Bagus? Agak sedikit kaget sih, Pak. Karena Karena kalau dulu kan di SMK kan kalau matematika kurang apa ya, pembelajarannya masih kurang gitu.
Oke. Kalau anak DKV itu lalu masuk di sini full dengan matematika, jadinya ya agak pikir keras nih. Oke. Kan gini, jam-jam kuliah sekarang, jam kuliah. Teman-teman mau tahu nih kebiasaan di kampus dengan kebiasaan di SMK, SMA SMK kan beda loh. Nah, dengan model perkuliahan dengan tugas yang banyak, kaget nggak saat pertama kali masuk itu? Kalau saya enggak. Enggak. Kalau Mas Bagus, kan tuh kerjaan tugasnya dari Pak Alian banyak juga biasanya. Oh, kalau saya enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, Mas Bagus, saat teman-teman masuk ke dalam sampean ya, terutama dua orang ini ke informatika, itu kan ada mata kuliah pemrograman terstruktur. Bisa ngikuti apa enggak? Kalau di pemrograman terstruktur itu, kan itu hal yang baru sebenarnya kalau menurut saya. Kalau dari si Mbak Tarisa gimana? Kalau saya sih, kalau jujur awalnya itu pasti keteteran. Keteteran ya? Soalnya kan banyak yang baru gitu kan, karena basicnya di SMA kan juga nggak ada gitu. Oke. Jadi kayak pertama masuk itu, loh kok gini, cuma kalau lama-lama itu juga dinikmati, terus coba cari-cari info sama ikut pelajarannya gitu ya. Lama-lama juga bisa ngikutin, walau emang nggak bisa. Tapi saat itu udah punya laptop atau komputer? Saya sudah. Udah. Saat mendapatkan pemrograman terstruktur itu logikanya masuk nggak dengan yang disampaikan Mbak Tarisya? Kan tuh mesti tugas banyak tuh ya, ada pengenalan ini itulah, input proses output lah dan sebagainya gitu ya. Kalau awalnya lebih ke ini sih, lebih ke pengenalannya kan awalnya kan nggak bisa langsung cocok Pak kalau saya. Jadi kenalan dulu terus. Cara nyikapinnya gimana? Cara mencikapi si apa kondisinya waktu itu? Kalau saya tuh coba kan ada praktikumnya tuh. Jadi waktu praktikum itu habis praktikum kan kayak apa ya, ada soalnya gitu kan, dicoba-coba dulu. Terus kalau di semester 2 ini itu karena apa dosennya kadang kasih contoh program yang banyak. Jadi saya kan kalau penasaran gitu sebelum praktikum kan coba dilihat programnya, terus dicoba diubah-ubah sedikit. Jadi nanti misalnya biar bisa jadi tambah apa-apa gitu. Jadi lebih ke coba-coba aja. Oke. Kalau Mas Bagus gimana Mas Bagus? Kan DKV kan biasanya kalau putra saya kan mesti lebih fokus ke desain ya. Terus masuk ke informatika. Itu pas pelajaran atau mata kuliah pemrograman terstruktur gimana Mas Bagus? Apa ya, kaget apa enggak dengan pemrograman terstrukturnya itu? Kaget. Soalnya gini, kalau dulu pandangan saya sama informatika itu kan kayak buat web terus. Oke. Nah, terus kalau tahu ini apa itu beda sama apa yang saya pikirkan, itu benar-benar kaget sih Pak. Oke, karena memang materi belum masuk ke situ soalnya kan. Nanti ada mata kuliah lagi pemrograman web sama pemrograman web lanjut gitu ya. Tapi di awal-awal memang pasti kaget ya. Oke. Terus kalau Mas Bagus nyikapinya gimana dengan kondisinya itu? Kalau saya ya belajar, banyak belajar, terus sama tanya-tanya teman. Misal saya kurangnya di apa. Terus gimana? Gak pernah minta tolong Mas Mameru tuh? Oh, enggak, itu lebih tepatnya ke temannya Mas Rian. Oh, Mas Rian sama Rian Gading. Rian Gading ya? Mas Mameru itu loh, Mas Mameru. Ayo, itu loh. Adik-adiknya butuh itu, bantuannya Mas Mameru sama Sananda sama Mas Michael Said itu. Iya, itu manfaatkan tuh Mas Mameru, teman timnya Hima itu. Eman tuh, pinter-pinter kok. Iya. Mas Saif nanti kan MBKM-nya bisa dimanfaatkan ke teman-teman tuh, itu akan ya. Itu, oke ya. Oke, terus di saat teman-teman kan biasanya dosen pasti pakai ada buku tuh, buku. Iya. Beli nggak? Beli. Kalau Mbak Tarisa? Tergantung. Tergantung ya. Tergantung. Kalau dirasa bukunya cocok kadang ya cari, kalau nggak gitu kan banyak PDF-nya terus sekarang. Jadi kadang gitu cari terus kalau soalnya kan kadang dosen rekomendasi buku kan, tapi saya kan kadang juga tanya-tanya ke itu guru saya, bagusnya buku apa sih? Gitu. Oh iya, sebenarnya ada yang ada saudara yang di informatika juga. Iya. Oke. Terus saat teman-teman itu
di mata kuliah yang lain, kan biasanya kalau di teknologi itu pasti dikasih tugas yang berhubungan dengan teknologi itu. Misalnya kalau nggak salah, kalau waktu itu tak suruh nge-review tentang marketplace kalau nggak salah, e-commerce ya di mata kuliah itu. Nah, itu yang terpikirkan saat itu apa? Saat kita suruh kamu, ayo review marketplace ini, entah itu punyanya Lazada, entah itu punyanya si Tokopedia atau JDID atau Bukalapak atau Shopee yang saat ini ya. Gimana Mbak Tarisa sama Mas Bagus? Kalau saya lebih tertarik ya, kayak kan saya kan nggak jauh-jauh dari apa ya, kayak e-commerce. Jualan lu nggak? Kadang Jangan kalau jualan. saya kan juga punya merchandise kayak merchandise K-pop gitu kan. Jadi Oke. kadang gitu kan K-pop. iya. Oh, oke, sip. Jadi kadang kalau bosen sama barangnya gitu kan, saya kan kadang kepingin beli yang lain gitu kan. Oke. Jadi biasanya saya jual. Oke. Larinya ke marketplace itu. Kayak gitu. Kalau Mas Bagus gimana Mas Bagus? Kalau saya hampir sama, cuma saya Kemarin kalau tugasnya kemana apa ya waktu yang dulu itu? waktu semester satu Pak. Iya, tugas dari saya itu Kalau semester 1 itu dulu buat apa ya? Desain atau video kemarin? Kalau Mbak Tarisa? Ada yang desain suruh buat apa ini? Kayak itu ya? iya, Brosur ya? brosur sama Oke. cari apa namanya kayak apa ya, kayak brand gitu loh, kayak Oke. bikin brand sendiri. Kalau Mbak Tarisa sama Mas Bagus sendiri di saat perkuliahan itu pastinya kan menyesuaikan kondisi ya. Mm-mm. Nah, orang tua tanya enggak, misalnya pulang terlambat atau apa? Pasti. Iya. Kaget enggak? Kamu masih kan? Kalau kagetnya sih mungkin udah enggak ya, karena dulu SMK mesti pulangnya malam. Oh gitu. Iya. Oh sih. Pulang malam itu karena apa? Kalau di SMK-nya itu? Ini ya kerjain tugas. Itu kalau tugas itu biasanya kalau tugas ya. Iya. Saya putar saya juga sama teman-teman. Putar saya kan di kafe juga di kelas 3 mulai sering pulang agak terlambat. Ini orang tua yang bingung biasanya, kakeknya situ. Orang tua biasanya. Oke. Terus ini terakhir yang harus kita mau. Mas Mameru ada pertanyaan enggak nanti kira-kira buat teman-teman tuh? Enggak ada. Ini nanti besok next episode nanti ada Mas Mameru dan teman-teman dari teman-teman Hima ya. Nanti kita akan ngomong jauh lebih banyak. Kali ini kita fokus ke Mbak Tarisa sama Mas Bagus. Endpoint saat teman-teman kuliah di semester 1 tuh semester 1. Mbak Tarisa IPK-nya berapa? Ingat nggak? Saya kemarin berapa ya? Berapa? 3,36 kalau nggak 3,3. 3,8. Kalau Mas Bagus? 3,45. Oke. Teman-teman, untuk menuju ke sana sebenarnya nggak gampang ya. Perlu effort tinggi 3,35, 36 sampai 3, Berat jatuh bangun. berat ya? Berat jatuh Nah, bangun. artinya kan memang sebenarnya kan semua itu butuh proses, Mbak Iya. Tarisa sama Mas Bagus ya. Saya pun juga sama teman-teman, saya juga alumni dari informatika, cuman saya angkatan tahun 95. Kalau saya angkatan 95, saya lulus tahun 2000. Memang namanya kuliah itu pasti berat. Berat karena memang kondisinya itu kita menyesuaikan dari SMA, kalau saya SMA, terus ke perkuliahan di mana modelnya udah berbeda. Kita harus berkembang banyak itu. Makanya kenapa event OBS ini juga merupakan event kita untuk bincang-bincang santai dan juga akan bahas tentang kemampuan teman-teman sampai ke alumni sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu sesi 1 sama sesi 2 kita mengundang alumni dan Mbak Rani dan Mas Isbi. Next kita akan mengundang teman-teman yang lain. Oke ya. Mungkin saat ini kita fokusnya stop dulu di sini, Mas Bagus sama Mbak Tarisa. Terima kasih untuk karyanya teman-teman. Tapi sebelumnya ada motivasi enggak untuk adik-adik kelas yang nanti akan kuliah di kampus kita, terutama informatika? Jadi Mas Bagus dulu aja kayak. Oke, Mas Bagus aja kan? Mbak Tarisa ya, ini Mas Bagus, Mas Bagus, Mas Bagus. Mas Bagus dulu aja. Oke, motivasi untuk buat adik-adik besok ya ini sih lebih dipersiapkan lagi. Apanya itu, Bos? Untuk apa ya? Semisal kalau mau ngambil informatika harus benar-benar tahu dasarnya informatika dulu itu seperti apa. Oke. Itu Ya. kalau Mbak Tarisa gimana? Kalau saya sih lebih ke apa ya, kayak semangat buat kalian kalau ngerasa PTS itu jelek.
Oke. Soalnya kan ada, misalnya orang-orang kan bilang Pandangannya ya, iya, kalau itu saya jelek tuh- gitu ya. Iya, karena menurut saya di sini tuh bagus. Oke, sip. Terus buat kalau apa ya, kalau misalnya emang dari awal udah niat dan punya keinginan, karena kan dari awal kan keinginan dulu baru progresnya. Oke. Jadi kalau emang udah niat masuk informatika, terus pas masuk itu ngerasa kayak informatika kok berat sih, ya Ya. itu mending langsung tenggelam aja. Ibaratnya kalau kita udah masuk ke laut itu ya mending langsung Oke, langsung. Kalau memang arti gini, berarti memang kita butuh satu proses, Iya. dua semangat. Ya. Kalau udah tahu kita masuk ke bidang apapun, terutama informatika, ya mau nggak mau harus nyemplung dia, Iya, benar. biar tidak merasa berat atau apa gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Tarisha, terima kasih Mas Bagus yang sudah mau join di acara OPSI, obrolan siang informatika. Semoga next event kita akan ketemu sama kakak-kakak kita yang ganteng-ganteng, Mas Mameru, Mas Ananda, Mas Michael Said. Kita akan ketemu mereka dengan topik perbincangan yang sangat menarik tentang himpunan mahasiswa teknik informatika. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kamu jangan lagi.